Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat, karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak, karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal, yaitu kalau di Inggris, no taxation without representation. Kalau di Amerika, taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya undang-undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Halo teman-teman semua, ini bukan horor teman-teman ya, tetapi sedikit-sedikit komedi teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke dugaan perampokan pajak yang kelima teman-teman. Luar biasa, luar biasa. Halo Pak Rinto, jumpa lagi dari PT Arion. Apa kabar Pak? Ya, baik, Mas. Oke, Pak Rinto ini Semangat, Mas. buat teman-teman yang belum tahu ya, PT Hmm. Arion udah babak belur ketika pemeriksaan. Sekarang kita sedang memperjuangkan di pengadilan untuk melawan terduga oknum, teman-teman ya. Nah, dan sekarang ini PT Arion dan Pak Rinto dan teman-teman dan tim bersedia, teman-teman, untuk saya undang untuk hadir dan dalam podcast ini ya, supaya kita buka untuk umum. Kita buka apa sih yang terjadi dengan dunia-dunia persilatan perpajakan ini, teman-teman ya. Ternyata ada beberapa oknum, teman-teman, nggak semua ya, beberapa oknum yang melakukan pelanggaran prosedur secara membabi buta gitu loh. Sudah dia langgar, dia juga tidak peduli, tidak takut, udah gitu masuk pengadilan pun dia menyanggah dan sama sekali tidak merasa bersalah. Ada loh orang seperti itu di dunia ini, teman-teman ya. Ini kisah nyata, teman-teman ya, bukan sinetron Indosiar. Oke. Oke, Pak. Mungkin nunggu ini, Mas. Tuhan yang mengingatkan, Mas. Kita jadi ingat Rafael Kan Alun kalau ya. kalau kita berjuang di pengadilan ini, Mas, sejatinya kan kita hanya pengadilan dunia, Mas. Kan nanti kan ada adalah pengadilan yang seadil-adilnya, Mas, di akhirat, Mas. Ya, kalau kalau diduga oknum tadi percaya ada akhirat, Mas. Kalau nggak percaya, tidak masalah, gitu loh, Mas. Betul ya, thank you Eh, Pak Into. Betul, kita diingatkan ini ya. Kalau kita ngomongin Tuhan, kita ingat tentang Om Rafael Alun ya. Bagaimana orang yang biasa-biasa aja lagi santai-santai ngopi, tiba-tiba masuk penjara gara-gara si ya, anak yang goblok mukul orang. Jadi ya, disitulah ya, kita bisa melihat ya, bagaimana Tuhan itu bisa ikut campur gitu. Ketika sesuatu pelanggaran sudah keterlaluan, Tuhan bisa ikut betul, Mas. campur. Oke, kita lanjut Pak. Dan Kemarin sering ini Bapak Mas Awan, dan sering saya sampaikan di pengadilan Mas, sering saya sampaikan di pengadilan bahwa nanti itu Mas, semua putusan pengadilan adalah berbunyi adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu Mas. Jadi ya memang harus ingat sama Tuhan Mas, kita nggak bisa Mas. Lah kalau lucunya kan kita dipisahkan Mas, antara nanti bunyi putusan pengadilan sama proses persidangan sendiri. Dan mungkin nanti Mas ya saran terhadap majelis hakim, nanti nanti kalau mulai persidangan, kalau bisa diusahakan Mas sebelum mulai persidangan itu berdoa sesuai dengan agama kayak masing-masing gitu Mas. Itu akan lebih mudah lah jalannya pengadilan Mas. Jadi si hakim juga lebih cepat memutuskan perkara. Si orang yang berniat jahat dalam pengadilan juga sudah ini Mas ya sudah apa ya nggak berani aneh-aneh lagi. Jadi kan lebih cepat juga persidangan itu loh Mas. setuju Pak, setuju. Jadi Hmm, eh, mudah-mudahan begitu ya. Saya juga berharap kalau memang persidangan itu di awal selain berdoa ya dia juga menyampaikan bahwa sidang ini hmm. adalah demi keadilan untuk ketuhanan yang Maha Esa. Nah, betul Mas. Jangan tunggu nanti di putusan. Betul makanya Mas. Oke, oke Pak, kita lanjut. Ini mengenai Siap. dugaan perampokan pajak yang kelima, teman-teman ya. Kemarin sudah Hmm. di-spill ya mengenai pembahasan akhir melewati batas waktu. Ini bagaimana ceritanya Pak? Kok dilanggar Ya, lagi ini Pak? Coba Pak diceritakan Pak. Boleh sharing Pak kalau mau. ya, ya, siap. Apa yang dia tidak langgar Pak? Ah, gimana Mas?
Apa yang dia tidak langgar? Kalau di pemeriksaan kami semua, Mas. Semua tata cara pemeriksaan dilanggar Aduh, semua. aduh. Eh, Udah, eh. lanjut Pak, lanjut. Nah, ini kan ya itu adalah yang topik kelima adalah pembahasan akhir yang melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, ini yang dilanggar adalah pasal 15 ayat 4 MK 17 2013 yang berbunyi yaitu jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling lama 2 bulan sejak PHP disampaikan kepada wajib pajak, wakil kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari wajib pajak sampai dengan tanggal LHP. Seperti itu, Mas. Jadi ini bukti-bukti yang kami sampaikan yaitu bukti P4, yaitu tanggal pemberitahuan pemeriksaan lapangan yang tanggal 15 Agustus, bukti pos kirimnya, nah ini kan Mas, ini saya ulang lagi adalah tanggal 15 Agustus, yang dikirimkan ke kita tanggal 30 Agustus, SPHP-nya adalah 10 Mei, Mas. Terus ini nah, ini ada ini Mas, tanggal 24 Mei undangan pembahasan akhir yang pertama. Bentar. Ya, jadi gini Mas, kalau berdasarkan SPHP tanggal seharusnya SPHP yaitu tanggal 28 Februari, ya, seharusnya tanggal 20 Februari itu kan seharusnya 2 bulan sejak 28 Februari adalah tanggal 30 April, Mas. Jadi paling lama seharusnya pembahasan itu adalah di 30 April, Mas. Nah, Oke. seperti itu, Mas. Nah, Februari, Maret, April kan. Jadi 8 hmm, Februari adalah berakhirnya 6 bulan, ya, 30 April adalah berakhirnya 2 bulan. betul, Mas, betul, Mas. Oke. Nah, Pada faktanya SPHP 10 Mei, kemudian pembahasan akhirnya itu adalah 29 Mei. ya, ini Mas di 29 Mei ini. Nah, 29 Mei. Oke. Sedangkan menurut pemeriksa, bagaimana? Apakah menurut mereka ini sudah mereka mengakui ini melewati jangka waktu atau mereka bilang ini tidak melewati jangka waktu? ya kalau menurut pemeriksa kan tadi acuannya tanggal ini Mas yang di episode sebelumnya kan adalah surat perpanjangan tanggal 3 April tadi, Mas. Benar. Oke. Seperti itu, Ber- Mas. Jadi memang padahal surat 3 April tadi baru kami terima saat di persidangan. Seperti itu, Mas. Jadi kalau kalau awal, kalau skenario awal harusnya SPHP disampaikan 28 Februari, pembahasan akhirnya itu maksimal di 30 April, Mas. Sementara Oke. pemeriksa ini melakukan pembahasan akhir di 29 Mei ini, Mas. Oke. Ini 29 Mei ini berapa, Mas? Sudah mendekati kan, Mas, sudah hampir 2 bulan sejak 30 April, Mas. Oke. Jadi menurut pemeriksa, kami masih dalam jangka waktu 2 bulan karena SPHP tanggal 10 Mei gitu kan. Sedangkan Betul, menurut kita seharusnya sudah lewat. Oke. betul, Mas. Ini saya lihatkan lagi. Lah, ini Mas Ya, kan ya. suratnya tanggal 24 Mei ya disuruh menghadiri tanggal 29 Mei. Oke, berarti kan Ini juga yang tanda tangan juga bersamanya ini Mas PLH. Nah, PLH Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan. Dan ada atas nama Dirjen Pajaknya, Mas. ini berarti PLH-nya Pak Agus. PLH-nya Pak Agus, ini Pak Ikhtiar Rahmatullah, Mas. Nah, ini belum pernah ketemu kalau ini, Mas. Ini jangan-jangan DJP nggak tahu surat ini, Pak. Jangan-jangan Dirjen Pajak nggak tahu nih surat ini. Karena nggak ada atas nama dia. Ya bisa jadi, Mas. Bisa Aduh, jadi, Mas. saya rasa Eh, Pak eh, Agus nih mesti dihadirkan, Pak, supaya beliau bisa memberikan keterangan ya.
Oke. Hmm. Jadi pembahasan akhir melewati waktu. Jadi ini kan sebenarnya rentetan waktu kan. Kalau sejak awal Ya, waktu argumen Mas. Bapak, kalau sejak awal argumennya penggugat diterima, maka otomatis betul semua nih, salah semua nih, ya kan? Betul, Seandainya betul Mas. seandainya Hmm. argumen mereka yang diterima, maka jadi betul dia. Betul, betul Mas. Tapi itu pun salah juga karena surat Jadi surat perpanjangan juga salah kok. betul. Jadi poinnya memang paling penting adalah di 6 bulan Mas. Di 6 bulan itu adalah 28 Februari karena surat apa perintah pemeriksaannya itu adalah surat tugasnya itu berakhirnya di 28 Februari Mas. Oke, saya agak lupa. Seharusnya kan sebelum berakhir diperpanjang Mas. Ini Saya kan agak diperpanjang setelah berakhir. eh, saya agak lupa. eh. Apakah Bapak sudah pernah bertanya atau dia sudah pernah menjawab kenapa surat pemberitahuan atau surat perpanjangan itu dibuat 3 April bukan sebelum 8 Februari? Apa alasan mereka? Yang itu ini Mas belum nanti di persidangan akan kita tanyakan. Ini kan sidang berikutnya itu kan kita akan membahas seperti itu Mas. Oke, berarti mereka belum mengatakan ya bahwa kami bikin tanggal 3 April itu karena apa gitu ya? Belum Mas. Ini kan yang lagi dikejar oleh Ketua Majelis Hakim adalah buktinya Mas. Karena 3 April itu tidak pernah kami terima sebelumnya Mas. Nah itu kan Oh, Majelis Hakim menanyakan bukti, bukti kirimnya itu mana gitu loh Mas. Itu sampai sekarang sekarang kan belum dikirimkan Mas. Padahal kalaupun buktinya ada, tetap aja salah. betul Mas. Betul Mas. Jadi Bapak perlu menyadarkan kepada hakim. Pak Hakim, yang mulia hakim, ada atau tidak ada bukti, nggak pengaruh karena sejak tanggalnya udah salah Betul, gitu betul loh. Mas. Kecuali dia bisa buktikan, oh surat ini kami kirim tanggal 25 Februari. Itu namanya mesin waktu, mundur. Ya, betul, betul Mas. Oke, nanti Bapak mesti tanya deh. Bapak pemeriksa, apakah betul Bapak bikin tanggal 3 April? Itu kenapa Hmm, melewati 6 bulan gitu loh. Apakah ada bencana hmm, alam? hmm. Waktu itu siapa tahu ada gempa bumi di rumah dia kan kita nggak tahu. Ya, ya. Eh, atau mungkin dia sudah ketiknya 23 Februari, tetapi terketik 3 April gitu kan, siapa tahu salah gitu. Ya. Aduh, Pak Agus, Pak Agus. Hmm, Ya, kita mudah-mudahan Pak Agus bersedia hadir deh. Saya rasa beliau sangat penting hmm. ya, karena ini atasan-atasan siapa yang dimaksud atasan ini? Apakah Pak Agusnya, atau kepala kanwilnya, atau DJP-nya, atau Ya, direktur betul. jenderal pajak? Yang mana nih? Oke, sip Pak. Thank you Pak. Kita Oke, lanjut Pak. Yang keenam kira-kira apa nih Pak? Boleh di-spill Pak? yang keenam, yang keenam. Nah, nah, ini Mas, yang keenam ini ada kita masuk ke topik keenam yaitu surat pemberitahuan adanya penerbitan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan yang diterbitkan setelah penerbitan SPHP ya. Tadi Mas, ini masuk lagi materi yang ini kita bahas lebih detail di ini Mas, di sesi keenam ini. Adanya penerbitan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. Oke, nanti deh Pak, kita bahas di Hmm, video berikutnya. ya, Oke, saya rasa itu aja dulu nih, teman-teman yang nonton video ini, dugaan perampokan pajak ini, silakan teman-teman berkomentar sebebas-bebasnya teman-teman ya. Yang penting tetap beradab ya komentarnya ya. ya, Dan kita menunggu juga teman-teman bagaimana kisah persidangan ini ya. Ini bukan bukan sembarangan kasus teman-teman ya, tetapi kasus-kasus seperti ini gua rasa juga dihadapi oleh banyak orang teman-teman, nggak cuma oleh PT Arion, tetapi hanya PT Arion lah yang berani tampil untuk kita semua ya, teman-teman, supaya manusia itu teredukasi, supaya kita semua tuh teredukasi gitu loh. Jangan sampai ya, kasus-kasus seperti ini tenggelam di telan bumi gitu ya, uang suap di mana-mana, kemudian kasusnya hilang begitu aja. Kita nggak mau gitu. Justru kita mau negara ini maju. Kalau negara ini mau ya, maju, ya harus seperti ini. Kasus-kasus betul. dibuat transparan, yang perlu bayar kita bayar, yang nggak perlu bayar jangan Ya, dipaksa bayar, kan begitu? ya, betul Mas, betul Mas. Nah, oke, sebelum kita akhiri deh, mungkin Pak Rinto sudah seri kelima nih. Bapak kasih unek-unek apa nih Pak buat DJP Pak? Ada pesan nggak Pak buat DJP Pak? Oh, kalau bagi DJP, saya kira ini Mas, ini sangat lemah Mas pengawasan dari DJP terhadap ini oknum-oknum pemeriksaan pajak Mas. Itu kami juga sudah melaporkan ini ke apa ya, Kisda, ke Komwasjak,
Nah, itu sudah laporkan ke Irjen Kemenq juga sudah, Mas. Ke Ombudsman juga sudah. Nah, itu belum ada respon semua, Mas, dari masing-masing pihak ini juga. Nah, ini kita nantikan juga nanti gimana kelanjutannya. Nah, harapan saya dengan adanya ini dari pihak Direktorat Jenderal Pajak harus memperbaiki, Mas, tata cara pemeriksaan pajak gitu, Mas. Karena jujur, Mas, ya, ini sangat merepotkan, Mas, bagi pengusaha, Mas. Orang tidak bisa kerja tenang hanya memikiri pajak aja, Mas. Sementara dari Dirjen Pajak, ya ini hanya memikirkan hanya target-target aja, Mas. Dan kami yang di pengusaha yang bekerja di lapangan, ini kan nggak hanya ngurusi pajak, Mas. Contohnya jangka waktu pemeriksaan, Mas. Kenapa kok dibuat ada jangka waktu, Mas? Itu kan biar sama-sama jelas targetnya, Mas. Mereka cepat menyelesaikan tugasnya, kami pengusaha juga jelas, oh ini kami diperiksa tahun ini, sekian, KPI kita jelas, Mas. Ini kan KPI anak buah kita kan nggak jelas, Mas. Ini satu pemeriksaan, Mas. 2019, Mas, ya, kita ibaratkan kami diperiksa mulai 15 Agustus 2022, Mas. Nah ini sidang, ya, Mas. Selesai kapan? Bisa-bisa nanti Agustus. Belum tentu juga ini Agustus. Kalau mungkin Agustus berarti dua tahun, Mas. Kalau menang udah close. Kalau kami kalah, kami masih harus ke keberatan, harus ke banding. Bisa 2-3 tahun lagi. Seperti itu, Mas Awan. Lah, mana ini, Mas? Pajak untuk rakyat kan harusnya kan pajak ini memudahkan rakyat, Mas. Jadi kita diperiksa 1 tahun, tapi selesai kasus kita, kalau kita bisa speak up seperti kami ini, Anda pajak smart, itu selesainya pun bisa 5 tahun, Mas. Makanya kenapa kok banyak seringnya di pajak yang saya dengar di pajak ini di negeri Wakanda kan 86, Mas. Ya udah selesai itu loh, Mas. Heeh. Waduh, Wakanda, Heeh. Wakanda. Nah, Oke deh. sekarang kalau 5 tahun, bayangkan, Mas, 5 tahun gimana itu, Mas? Tapi ya ini mungkin dari saya, Mas, saya sampaikan ke pajak smart juga. Nanti mungkin dari teman-teman wajib pajak, walaupun badan dan orang pribadi, kalau bisa tetap, Mas, kita harus tetap ini, Mas, kita kita bantu Dirjen Pajak ini untuk memperbaiki kinerja, Mas. Dengan semakin banyaknya ini wajib pajak yang seperti kami, Mas, yang berani speak up. Nanti nanti kan dengan pajak smart dan lain-lain, dengan saya juga bisa kami bantu, Mas, wajib pajak, Mas. Loh, Mas. Yang penting intinya administrasi perpajakannya harus rapi, administrasi angkutannya harus rapi, terus dokumen-dokumen tadi nanti arsipnya juga harus rapi itu, Mas. Intinya seperti itu sih, Mas, yang harus dilakukan oleh Oke, Pak. wajib pajak, Mas. Betul, betul, setuju ya, setuju. Nah, teman-teman yang nonton video ini, coba deh komentar bagaimana komentar Anda semua mengenai kasus ini. Dan ini masih terus bergulir, teman-teman. Sekarang sudah masuk ke pengadilan pajak. Kita menggunakan jalur resmi, teman-teman ya, bukan jalur bawah tangan dan jalur bawah kolong jembatan, enggak ya, tapi jalur Ya. resmi. Oke, Hmm. Pak, nanti kita jumpa lagi di sesi berikutnya, Pak ya. Saya berterima kasih Bapak Ya. sudah mau hadir di podcast ini. Dan kita terus mendukung edukasi pada masyarakat. Semoga hal-hal seperti ini nggak lagi jadi pada orang lain ya. Oke, Oke, Mas. siap. Thank you Pak Rinto. Jumpa lagi Pak di sesi Ya, berikutnya. oke, Mas. Terima kasih, Mas.